warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita akan bahas mengenai metodologi pengembangan sistem informasi. Kita akan mulai dari definisi metode itu apa. Jadi metode itu berasal dari bahasa Yunani, metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Nah, sedangkan metodologi ini tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metodologi terdapat tahapan-tahapan yaitu metode, teknik, dan alat atau tools yang bisa digunakan. Nah, secara umum, metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Berikutnya ada beberapa metodologi pengembangan sistem informasi yang akan kita bahas, yaitu waterfall, incremental, prototype, dan Scrum. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari metodologi pengembangan sistem informasi menggunakan waterfall. Nah, waterfall ini dimulai di tahun 1970-an dan sekarang ini lebih dikenal dengan sequential linear. Nah, model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan dimulai dari analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Disebut dengan waterfall karena fase berikutnya tidak boleh dimulai sebelum fase sebelumnya selesai. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan model waterfall ini. Yang pertama untuk kelebihannya, proses menjadi teratur, estimasi proses menjadi lebih baik, jadwal menjadi lebih menentu, dan progres untuk setiap tahap dapat dilihat secara pasti. Sedangkan kekurangannya, komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Nah, ini akan sulit bagi perekayasa untuk menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan. Berikut ini adalah tahapan proses dari model waterfall, yaitu requirement definition, kemudian system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke model incremental. Model incremental ini adalah proses penambahan sedikit demi sedikit atau incremental yang berfokus pada pengiriman produk yang bersifat operasional pada setiap tahapan. Jadi dalam hal ini, proses incremental ini berfokus pada pengiriman produk operasional di setiap tahapan. Produk versi awal seringkali merupakan versi yang relatif sederhana dari produk final. Namun produk-produk ini langsung dapat digunakan untuk melayani kebutuhan pengguna dan juga untuk dilakukan evaluasi oleh pengguna. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model incremental ini. Untuk kelebihan model incremental ini, pengguna dapat langsung menggunakan dulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun, kemudian pengguna dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian. Selanjutnya, risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Untuk kekurangan dari model incremental, setiap tambahan yang dibangun harus dimasukkan ke dalam struktur yang ada tanpa menurunkan kualitas dari sistem yang telah dibangun sampai saat ini. Yang kedua, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Dan yang ketiga, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing increment. Oke, berikut ini adalah tahapan proses dari model incremental. Berdasarkan gambar ini kita bisa lihat ada beberapa tahapan, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment, yang masing-masingnya itu terdiri dari increment pertama, increment kedua, dan increment berikutnya. Berikutnya kita akan lanjut ke model prototype. Nah, prototype adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Menurut Joggianto di tahun 2003, setelah dioperasikan, prototipe ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem yang juga meningkat. Kelebihan dari penggunaan model prototipe yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga,
Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Dan yang keempat, user dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Untuk kekurangan model prototype, yang pertama proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kekurangan yang ketiga, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem atau blueprint sistem. Berikut ini merupakan tahapan proses dari model prototype seperti yang tampak di slide ini, mulai dari communication atau komunikasi, kemudian quick plan atau perencanaan cepat, lanjut ke modeling quick design atau model perancangan cepat, selanjutnya construction of prototype atau pembangunan prototype, kemudian lanjut ke deployment, delivery and feedback atau pengiriman dan penyebaran, dan tanggapan. Oke, kita lanjut ke model Scrum. Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland di tahun awal 1990-an dan dikembangkan selanjutnya oleh Schwaber dan Biddle. Pada dasarnya, Scrum ini merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan Agile yang dalam menjalankan kerjasama antara anggota tim, Scrum menekankan lokasi fisik yang sama atau sarana online yang akrab antara semua member atau anggota tim, dan juga pertemuan tatap muka setiap hari antara semua anggota tim. Nah, Scrum ini bisa didefinisikan sebagai model yang fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh, di mana seluruh tim bekerja sebagai satu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama. Prinsip dari Scrum adalah memahami bahwa dalam proyek yang tengah berlangsung, klien mungkin mengubah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Nah, perubahan itu biasanya sulit diadaptasi oleh framework atau model pengembangan aplikasi yang bersifat tradisional. Namun, Scrum justru menerima perubahan dan memaksimalkan seluruh anggota timnya untuk menyesuaikan perubahan yang bisa dibilang mendadak dan cepat ini. Berikut ini merupakan kerangka kerja Scrum atau Scrum Framework yang terdiri dari roles, artifacts, dan ceremonies. Untuk roles, ini terdiri dari Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Artifacts ini terdiri dari Product Backlog, Sprint Backlog, dan Burndown Charts. Kemudian ceremonies, ini terdiri dari Sprint Planning, Sprint Review, Sprint retrospektif, dan daily Scrum meeting. Oke, kita akan bahas secara detail satu persatu. Mulai dari roles product owner. Roles product owner ini maksudnya adalah orang yang menentukan spesifikasi atau fitur dari software yang akan dibangun. Kemudian roles Scrum Master ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur Scrum proses selama proyek berjalan. Berikut untuk roles atau peran development team, ini adalah semua pihak yang mengembangkan produk yang diminta oleh product owner seperti business analyst, software architect, developer, tester, dan lain sebagainya. Berikut untuk artifact product backlog. Product backlog ini bertujuan untuk menentukan prioritas apa saja yang harus dilakukan selama pengerjaan sprint, yaitu rapat perencanaan pembuatan perangkat lunak yang dilakukan sesuai dengan durasi yang telah disepakati. Nah, product backlog ini melibatkan seluruh tim terkait dari mulai product owner, Scrum Master, hingga tim pengembang. Berikutnya untuk artifact sprint backlog. Jadi sprint backlog adalah kumpulan item product backlog yang dipilih untuk sprint, ditambah sebuah rencana untuk mengantarkan produk tersebut dan mewujudkan tujuan sprint. Nah, sprint backlog ini bisa dikatakan sebagai perkiraan oleh tim tentang fungsi apa yang akan tersedia pada update berikutnya, sekaligus pekerjaan yang dibutuhkan untuk memberikan fungsionalitas sebagai update produk ke depannya. Nah, tim ini bisa memodifikasi sprint backlog sepanjang sprint, dan sprint backlog ini muncul selama sprint. Kemunculan ini terjadi saat tim bekerja melalui rencana dan belajar lebih banyak tentang pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari sprint.
Berikutnya untuk artifact burn down chart. Jadi burn down chart ini adalah pengukur visual yang menunjukkan hasil kerja yang selesai per harinya terhadap tingkat penyelesaian yang diproyeksikan untuk rilis proyek saat ini. Nah, tujuannya untuk memungkinkan agar proyek berada di jalur untuk memberikan solusi yang diharapkan sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Oke, berikutnya seremoni sprint planning. Sprint planning ini merupakan proses yang paling penting dan dilakukan setiap kali akan memulai sprint yang baru. Dalam proses ini, seluruh tim berkumpul untuk merumuskan tugas apa saja yang ingin dikerjakan dan dirilis dalam beberapa waktu ke depan. Berikutnya seremoni sprint review. Nah, sprint review adalah waktunya bagi anggota tim untuk mendemonstrasikan apa saja yang berhasil diselesaikan dalam satu sprint. Nah, sprint review dilakukan setelah satu kali pengerjaan sprint selesai. Berikutnya seremoni sprint retrospektif. Nah, sprint retrospektif ini dilakukan di akhir setiap sprint. Dalam meeting ini, masing-masing anggota tim, termasuk Scrum Master dan Product Owner, ini mengutarakan pendapat terkait kinerja tim selama penerapan Scrum tanpa membahas sisi teknis dari proyek yang telah dikerjakan. Nah, selanjutnya untuk seremoni daily Scrum, di fase ini masing-masing anggota tim saling berbagi apa saja yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan di hari tersebut. Para anggota tim ini juga bisa melaporkan hambatan apa yang ditemui selama pengerjaan. Nah, daily Scrum dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari penggunaan model Scrum. Yang pertama untuk kelebihannya, keperluan berubah dengan cepat. Kemudian tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya dan memberdayakan satu sama lain. Berikutnya pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Berikutnya proses Scrum ini mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Nah, selain beberapa kelebihan dari penggunaan model Scrum, ada juga kekurangannya yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan yang akan selalu diterima. Nah, dari tahapan proses model Scrum ini kita bisa lihat dari sprint backlog sampai menghasilkan fungsionalitas baru, ini ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilalui. Di setiap 30 hari atau 1 bulan dan 24 jamnya, itu rutin dilakukan daily Scrum meeting. Ini untuk membahas solusi permasalahan sesuai kebutuhan atau permintaan klien, dan juga untuk merencanakan kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya. Sehingga di dalam model Scrum ini, semua tim memang harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi atau merespon apapun kebutuhan klien dengan cepat. Untuk tahapan proses secara detail, penggunaan model Scrum bisa kita lihat di slide ini. Jadi product owner yang sudah merilis produk backlog atau daftar apa saja kebutuhan, fitur, dan sebagainya melalui tim ini bertugas sesuai dengan daftar kebutuhan fungsional yang harus dilakukan di pengembangan sistem dengan siap tanggap dengan melakukan yang namanya tadi daily Scrum meeting untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan permintaan klien. Oke, itu saja pembahasan kita untuk metodologi pengembangan sistem informasi. Jadi ada 4 model yang kita bahas di dalam pertemuan ini, yaitu model waterfall, model incremental, model prototype, dan model Scrum. Berikutnya kita akan eksplorasi dengan cara menganalisis metodologi pengembangan sistem yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, jelaskan fungsi utama metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, setiap metodologi pengembangan atau model proses perangkat lunak ini mempunyai karakteristik masing-masing. Namun secara umum terdapat persamaan dari metodologi-metodologi pengembangan. Nah, sebutkan dan jelaskan apa persamaannya. Yang ketiga, jelaskan kondisi yang tepat penerapan metodologi waterfall, incremental, prototype, dan Scrum. Yang keempat, berikan contoh tools atau alat yang digunakan pada setiap tahap dalam metodologi waterfall, incremental, prototype, dan Scrum. Yang kelima, apakah Anda setuju dengan pendapat bahwa
Tidak ada metodologi yang paling cocok untuk semua studi kasus perangkat lunak. Nah, ini dijelaskan ya alasannya. Yang keenam, jelaskan dasar-dasar pertimbangan dalam memutuskan penggunaan suatu metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, ini akan jadi bahan analisis terkait metodologi pengembangan sistem. Berikutnya akan kita bahas di dalam diskusi forum. Oke, sampai sini penjelasan tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.